Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 425 di tengah setelah yang dicetak tebal di atasnya wa ammaz zikrul mutlaqu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah Subhanahu wa taala kelak memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke kitab halaman 425. Wa amma zikrul mutlaqu, adapun zikir yang mutlak, fahuwa malam yuqayyid bi zamanin wala makanin wala waqtin wala halin wala qiyamin wala qu'udin. Fal matlubu minal mu'mini ay yazkura rabbahu fi kulli halin hatta la yazala lisanuhu rutoban bi zikrillahi subhanahu wal ayatu fi zalika katsira. Setelah subhanah boleh kasih koma. Itu memang koma, cuma lupa dikasih koma. Adapun zikir mutlak adalah malam yuqayyad, yang tidak terikat, bizamanin baik waktu, wala makanin baik tempat, wala waktin baik waktu khusus, wala halin baik keadaan tertentu. Itu mutlak namanya, nggak kayak muqayyad. Kalau muqayyad kita udah tahu, ada yang wirid setelah sholat fardu, ada yang bacaan doa ketika bangun tidur, ada yang bacaan doa mau tidur, mau makan, dan lain-lain sebagainya. Itu terikat kepada hal-hal tertentu, namanya muqayyad. Sedangkan yang mutlak tidak ada, lam yuqayyad bi zamanin, tidak terikat dengan waktu, wala makan juga tempat, wala waktin juga waktu, wala halin juga keadaan, wala qiyamin juga tidak berdiri, wala qu'udin juga tidak duduk. Ngapain aja boleh, sambil jalan, sambil berkendara, sambil rebahan, sambil leye-leye dan lain-lain. Makanya jangan lupa tasbih ada di tangan kita sebagai pengingat, karena kita belum sampai makom kita, ya, masih banyak gangguan.
Makanya ketika kita melihat tasbih di tangan, kita ingat, belum berzikir, belum membaca tasbih dan lain-lain. Fal matlubu minal mu'mini, maka yang dituntut, matlub artinya yang dituntut. Kalau talib, yang menuntut. Ini isim maf'ul. Itu isim maf'ul menjadi, kalau kayak kita pasif voice, kalimat pasif. Kalau isim fa'il, talib, itu kalimat aktif, menuntut. Fal matlubu, maka yang dituntut di sini minal mu'mini, dari kita, orang-orang yang beriman. Apa? Ayazkura rabbahu, bahwa kita senantiasa berzikir kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli halin, setiap saat, setiap keadaan. Enggak ada alasan tidak berzikir kepada Rabb kita. Sekali lagi, bapak-bapak yang baru dan ibu-ibu, muallif di sini menggunakan kata rabbahu, bukan ayyazkurullaha. Ya, itu beda makna. Kalau diungkapkan dengan ayyazkurullaha, itu menuntut ketegasan, tegas. Tapi muallif di sini sesuai dengan ajaran dan etika manusia, agama dan lain-lain, rabbahu. Artinya Rabbun itu yang mengayomi kita, yang mengasihi kita, yang mendidik kita. Andaikan tidak ada ayoman dari Allah, kita udah nggak ada apa-apanya nih. Boleh jadi kita udah mati sebelum kita balita. Semuanya itu karena kasih sayang Allah. Jadi kata-kata Rabbun itu digunakan di dalam Al-Quran sebagai pertanda kasih sayang Allah kepada kita. Jadi antara yang dituntut atau diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak sebanding dengan nikmat ayoman yang Allah berikan kepada kita. Enggak sebanding. Kalau kita mau persentase, boleh jadi ayoman Allah 99%, sedangkan tuntutan Allah kepada kita 1%. Enggak sebanding. Tapi kita kadang-kadang enggak menyadari ini, enggak menyadari. Ngeyel dan lain-lain, susah jadi orang Islam, katanya ibadah mulu. Kapan istirahat? Orang istirahatnya banyak benar, cuma enggak nyadar. Fal matlubu minal mu'mini ayyazkura rabbahu fi kulli halin, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai keadaan, hatta la yazala lisanuhu rutaban bi zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Hatta la yazala lisanuhu, sampai lisannya, lidahnya apa? Rutaban, senantiasa basah, tidak pernah diam, enggak berhenti-berhenti. Bizikrillahi subhanahu wa ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi mengerjakan seperti itu. Makanya rutob itu korma mengkel, korma mentah, artinya basah. Ini ada di dalam kisah siapa? Ada yang ingat mengenai rutob ini? Dalam kisah Sayyidatuna Maryam, di dalam surat Maryam, surat Kaf Ha Ya Ain Shad. Ketika Maryam dikucilkan oleh komunitasnya, oleh kaumnya, dan dituduh sebagai pelacur dan pezina oleh orang-orang Yahudi,
Dan ketika dia melahirkan, dia keluar dari rumah di bawah korma. Kata Allah, wa huzzi bi jiz'in naqlati tusaqit alaiki rutoban janiyya. Wa huzzi, goyangin itu ya, pohon korma. Tusaqit alaiki, maka korma-korma yang rutop tadi berguguran, berjatuhan. Ya, tusaqit alaiki rutoban janiyya, rutop-rutop, korma-korma mentah. Bahwa ketika Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam begitu mudah. Kenapa? Nggak ada yang nolongin. Semuanya pada kalau kayak kita di kampung ngomelin, ngejauhin dan lain-lain sebagainya karena dituduh melacur oleh Yahudi. Tapi aneh, sungguh aneh. Agama Islam yang menjunjung tinggi kehormatan Sayyidah Maryam ya, sebagai the Virgin. Virgin itu bahasa Arabnya al-Batul. Apa itu? Yang gadis suci, karena tidak tersentuh oleh orang lain, apalagi berhubungan seksual. Dia tetap batul, virgin. Ya, orang atau perempuan yang masih tidak pernah tersentuh berhubungan seksual dan lain-lain sebagainya. Diangkat setinggi-tingginya tuh Siti Maryam oleh siapa? Oleh agama Islam. Sedangkan Yahudi menghina Maryam sebagai pelacur. Apa kata orang Yahudi? Ya marmakana abuki mro'a sau'in wa makanat ummuki bagiyya. Coba lihat aja. Kata orang Yahudi, "Hei Maryam, ayahmu itu bukan orang-orang yang berbuat mesum, tidak. Dan ibumu juga bukan seorang bagiyya, pelacur." Maryam dituduh pelacur, Pak, Ibu. Tapi Yahudi sama Kristen menjadi satu dan bersatu untuk menjatuhkan Islam, memusuhi Islam. Di mana letak balas budi orang Kristen terhadap orang Islam? Quran diangkat setinggi-tingginya bahwa Maryam itu adalah al-Batul, the Virgin. Ya, ini ya terus terang ya. Ini diucapkan oleh mantan Grand Sheikh Al-Azhar dalam konferensi di Paris. Saya baca betul itu pidato beliau, mana dia sumbangsih atau terima kasih orang-orang Kristen terhadap Islam. Karena kitalah yang mengangkat Sayyidah Maryam setinggi-tingginya, sedangkan Yahudi yang menuduh dia sebagai pelacur dan pezina. Nah, ini kata rutop. Rutop itu basah. Hatta la yazala lisanuhu rutoban bizikrillah. Hatta la yazala, sampai lisan kita, lisanuhu rutoban basah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya tidak ada ruang kita untuk tidak berzikir kecuali kita lagi tidur. Ya, mudah-mudahan dengan lisan kita basah senantiasa berzikir, ngimpinya jun ngimpi zikir. Ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, sekarang kita ukur dah 24 jam kita melek. Ada pekerjaan ya kerjakan. Tapi berapa jam kita kosong waktu kita? Kita apa yang kita lakukan di waktu kosong itu? Kan buang-buang waktu kita. Daripada buang-buang waktu, lebih bagus kita tidur.
Makanya tidurnya orang Islam itu ibadah. Kenapa? Karena tidak melakukan maksiat. Mendingan tidur. Ya, kalau kita melek ngomongin orang dan lain-lain sebagainya. Wal ayatu fi zalika katsira, firman-firman Allah, ayat-ayat tentang tadi itu ya lisanuhu rutoban bi zikrillah. Banyak benar di dalam Al-Quran. Di antaranya minha. Di antaranya, enggak semuanya nih disebutkan, di antaranya minha, yaitu di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah, fazkuruni azkurkum. Ini diulang lagi. Ini kalimat ini, ayat ini adalah sifatnya syarat masyrut. Syarat itu jika kita memenuhi syarat, maka Allah akan berikan yang disyaratkan. Fazkuruni, maka jika kalian, dari antum, fazkuru, uzkuru, panjang. Artinya antum nih, kita semuanya ini umat Islam. Ini kepadaku, maka hendaklah hai orang-orang mukmin, orang-orang muslim, uzkuru, berzikir. Ini kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku pun akan ingat kepada engkau. Aku pun akan zikir kepada engkau. Zikir Allah kepada makhluk, kepada manusia adalah rahmat, anugerah, dan kebajikan lain-lain. Dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa capek. Kalau capek kan gak enak. Kita suruh kerja dulu baru diupah. Upahnya juga gak banyak kan gitu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita syarat masrut, jika kamu berzikir kepada aku, kata Allah, maka aku pun akan memberikan balasan berupa anugerah, kebaikan, rahmat, dan lain sebagainya. Makanya ketika kita tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan yang kita inginkan, ingat, jangan-jangan zikir kita, ingatan kita kepada Allah pun nol. Itu nol, itu boleh jadi karena mustahil Allah yukhliful mi'ad, mengingkari janji. Beda dengan pejabat, dengan kita yang selalu ingkar janji. Begitu. Nah, ini diantara dalil-dalil. Dan dalil ini adalah ayat suci Al-Quran. Masa kita nggak percaya? Nauzubillah. Wa qauluhu ta'ala yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yafturun. Ini dalam surat Anbiya. Yusabbihuna, mereka bertasbih, al-laila malam, wan-nahara siang. Kalau kita siang malam, kalau Arab malam siang, sama aja. Wala yafturun, dan tidak pernah berhenti. Pataro itu berhenti, nggak berhenti itu. Ya, makanya antara nabi dengan nabi berikutnya ada masa fatro, masa futur. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada masa futur, fatro. Dan pada masa fatro ini ada namanya Hanif. Hanif adalah orang yang hidup di alam jahiliyah, nggak ada nabi, nggak ada yang lain, tapi dia tetap mempertahankan kesucian akidah. Ini kita nih ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nabi, ayahnya, kakeknya, buyutnya, terus ke atas sampai zaman Nabi Isa itu tetap beriman, yang dikenal dalam Al-Quran dengan kata Hanif. Dan ini menjadi bagian bacaan doa ibtidah kita.
hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Itu awas hati-hati. Hanifam muslimau, orang yang hidup pada zaman itu hanif, di bawah bimbingan hati nurani, musliman dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini naudzubillah, ini bab ini kalau kita baca aja, kita pahami tafsir dan lain-lain, masa kita tega mengatakan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka. Ini kan kelompok-kelompok sana mengatakan tuh ayah Nabi di neraka, naudzubillah. Dia nggak tahu hanif gitu. Makna hanif silahkan pelajari dari sisi tafsir maupun yang lain-lain. Nauzubillah itu. Jadi walayab turun, kita lisan kita basah berzikir nggak pernah berhenti. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman walaupun imannya turun naik. Ini saya ingatkan, ayat ini diungkapkan dengan kata kerja amanu. Ya kalau amanu itu fluktuatif tuh. Ntar naik tinggi semangat, sholat zuhur 10 rakaat. Begitu, ya, saking semangatnya, tapi salah, guyon saya. Semangat pokoknya dia, terus ada di masjid 24 jam. Nggak apa-apa. Karena ayat ini dalam bab berzikir Allah Subhanahu wa taala mengkhitob kita. Nama itu mengkhitob, wahai orang-orang yang beriman walaupun imannya belum mantap. Benar. Makanya diungkapkan dengan amanu, kata kerja. Kalau ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang mantap betul kekafirannya. Karena diungkap dengan kalimat atau isim, kata benda. Beda itu artinya. Nah di sini Allah begitu rahmat kasih sayang kepada kita. Rabbahu dari yang di atas, ya. Kenapa? Karena Allah tahu kita manusia umat Islam walaupun sudah menjadi muslim, walaupun sudah menjadi mukmin dan lain-lain sebagainya, dalam perjalanan hidup kita yang panjang ini, anggaplah panjang 60-70 tahun, tapi kadang-kadang godaan begitu banyak dan kita nyerah. Walaupun nanti kita lawan lagi. Ketika kita udah kuat lagi, lawan lagi, semangat lagi, ayo. Kan kalau diungkapkan wahai orang-orang yang beriman, yang imannya mantul, berat kita belum sampai, belum masuk gitu. Sehingga zikir kita nggak diterima. Zikir kepada Allah nih, kata Allah, hanya orang-orang yang imannya mantul, mantap betul. Nggak masuk kita. Tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, walaupun kita ngebablek atau apalah begitu, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus paham konteks, harus paham tafsir, harus paham grammar, qawaid dan lain-lain atau nahwu sharaf. Dan itu memudahkan atau takribul makna, mendekatkan kita kepada makna. Kita nggak paham dalam apalagi baca terjemahan. Ya, terjemahan nggak bisa itu. Saya nggak jamin, harus berburu. Lah ini yang baca tafsirnya masih terjemahan nyalain orang lain. Wah begini. Hadisnya mendua biji itu kan nyalain orang. Nauzubillah. Apa setelah kita dikhitab wahai orang-orang yang beriman walaupun imannya masih mbalalelo,
dan lain sebagainya. Uzkuru Allah, hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Ini kita harus ngaji nih, ngaji qawaid, karena saya ceritakan di sini. Saya lagi keluar cukup jauh, sholat Jumat di tempat itu. Khotibnya membaca sambung benar, tapi ketika membaca waqaf salah. Apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Benar. Ya ayyuhallazina amanu zkuru. Tapi ketika dia waqaf, ya ayyuhallazina amanu izkuru zikron katsira, fatal salahnya, enggak ngaji dah itu. Enggak ngaji. Dia baca apa? Berulang-ulang tuh lebih dari 3 kali. Wahai orang-orang yang beriman, izkuru. Orang itu aja udah salah, enggak ngaji itu. Kenapa? Kalau orang ngaji qawaid, gramatika bahasa Arab, tahu ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu cara bacanya ada 2. Ya. Kalau sebelum akhirnya dhammah, bacanya awalnya uzkur. Ya. Uzkur. Kalau sebelum akhirnya kasroh atau fathah, awalnya dibaca i. Nggak ada a, iya, nggak ada a. Karena kalau a itu nanti dia fi'il mudhari, fi'il mudhari, domirnya adalah ana azkuru. Saya berzikir, saya mengucapkan zikir, bukan perintah. Jadi walaupun dia fathah, itu dibaca di awalnya i. Makanya iqra. Nggak boleh dibaca akro. Kalau akra'u saya membaca. Tapi kalau iqra, bacalah kamu. Itu perintah. Nah ini banyak Pak, ibu-ibu. Fatal benar ini. Bahkan yang aneh, kalau kelompok sana tuh jadi imam, yang benar baca Fatihah doang. Betul, baca Fatihahnya nggak ada yang salah. Ketika baca surah, belepetan dah, hancur-hancuran. Nah ini saya ngalami ketika umroh, sholat maghrib di airport di dalam. Nah, airport kan mereka tuh kelompok sana tuh, ya, yang menguasai masjid-masjid ya kayak begitu. Nah dia membaca surat Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha, dan seterusnya. Salah saya benerin, ya. Tapi belepetan bacaannya. Karena saya mau jamak, sehingga para jamaah udah nunjuk saya untuk menjadi imam. Sampai di Jeddah sholat subuh, saya pun diminta imam. Karena saya bermadhab Imam Syafi'i, saya kunut. Ada orang Arab, ya, sampai dia bilang, si Arab. Jadi harus tahu bahwa ini yang imam orang dari Indonesia, bermadhab Imam Syafi'i, dan dia berkunut di dalam sholat subuh. Ikutin, aminkan, selesai dong. Jadi persoalan ikhtilaf fiqhiyah namanya. Gak apa-apa. Kalau imam kita berkunut, kita aminkan. Takmin namanya. Nah, jadi uzkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun imannya belum mantap betul, uzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah zikron katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya adalah tadi, la yazalu lisanuhu rutoban bi zikrillah, kalimat di atas. Kalau pakai hatta la yazala,
Kenapa? Karena ada hatta yang membuat fi'il mudhari berbaris fathah. Kalau hattanya kita buang, maka menjadi la yazalu lisanuhu rutoban min zikrillah. Jadi kita harus belajar itu, harus belajar. Makanya saya sampaikan dalam khutbah penggantinya beberapa minggu lalu, itu harus kita belajar, harus belajar. Dan ilmu itu harus kita datangi. Ya, harus kita datangi. Makanya ketika kita kekurangan ilmu ini, anak kita kekurangan panggil guru dan kita upah, Allah akan ganti uang upah yang kita keluarkan untuk memanggil guru tadi. Udah berkali-kali itu saya sampaikan. Ya, Allah akan mengganti atas segala apa saja yang kita keluarkan, yang kita nafkahkan. Ya, jangan takut gitu. Ini firman Allah, itu Al-Quran. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa yang kalian nafkahkan dari segala sesuatu, fa huwa yukhlifu, Allah akan ganti. Diganti di dunia dan diganti di akhirat, dua-duanya. Andaikan di dunia enggak diganti, tapi pasti di akhirat akan diganti dalam bentuk pahala, kebaikan, kebajikan dan lain-lain. Jadi kita jangan pelit dalam hal ini. Allah udah jamin itu. Wa ma anfaqtum, dan apa yang kalian nafkahkan, bahwa maka Allah yukhlifu, akan ganti. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Selesai udah. Ya, kalau Allah ganti, ntar juga ganti. Tahadus bin nikmah, kalau saya bilang, ya kalau yang ikuti ngaji dari awal, saya kadang-kadang saya selipkan bahwa saya sering mendapatkan itu, bahwa kalau kita meninfakkan akan diganti 10 kali lipat. Sering saya dapat. Ya, itu kontan dalam bentuk, misalnya kalau uang, saya hanya memberikan nafkah waktu itu ada seseorang mu'alaf, dia perlu modal, ya, perlu modal, nggak banyak lah. Totalnya sekian, besok saya ditelepon dari luar negeri. Ya, disuruh ke luar negeri tersebut dan saya dikasih honor 10 kali lipat yang saya berikan. Langsung itu besoknya. Habis itu setiap tahun saya diundang sana terus. Benar itu, jangan pakai kita takut dan gimana gitu. Nah, jadi ini adalah modal kita. Zikron kasiro, zikir yang sangat banyak, artinya sebanyak-banyaknya diungkapkan dalam susunan kata di atas. Hatta la yazala lisanuhu rutoban bizikrillah. Enak kan? Ya kita sambil ngapain aja. Kalau bahasa tasawufnya Pak Mahmud ingat. Ya, tasawufnya adalah apa? Sohbatul hadis. Jadilah kita orang yang sohbatul hadis, artinya apa? Orang yang berzikir walaupun sambil ngobrol. Sambil ngopi, kita kelihatan tasbih dalam hati. Itu adalah la yazalu lisanuhu rutoban bizikrillah. Kalau kita udah mampu melaksanakan ini karena kita senantiasa ingat kepada Allah, udah dijamin oleh Allah. Allah adalah kalau kayak kita penggaransi. Saya jamin gitu kan, kita digaransi aja sama ini udah girang banget gitu. Ini yang garansi Allah. Kan kamu nggak percaya, emang kamu nggak yakin sama Allah kan gitu. Sama toko beli ini aja ntar kasih garansi
selama seminggu kita udah percaya, sama Allah ragu. Jadi jadikanlah Allah sebagai garantor, orang yang menggaransi, tapi ini Allah bukan orang. Artinya apa? Itu pasti, tinggal kitanya persoalannya adalah persoalan di kita, bukan persoalan di Allah. Ini saya serikan motivasi ini. Karena apa? Saya sisipkan fakta-fakta yang memang terjadi. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih. Hu-nya kepada Allah. Ya. Bukrata wa asila, baik pagi maupun petang. Artinya apa? Karena pagi itu adalah waktu luang kita dari bangun tidur sampai berangkat ke kerja. Kalau waktu luang itu kita tidak lakukan, apalagi waktu sibuk, logikanya kan gitu. Kalau waktu luang kita nggak kerjakan, waktu sibuk saya kagak yakin. Kalau dia bilang saya itu ngebluk namanya. Lah buktinya waktu senggang aja enggak, kan gitu. Secara logika dan fakta. Tapi kalau orang waktu senggang dia melakukan, boleh jadi dia juga melakukan sebisanya dalam kesibukan. Tetap dia berzikir, ingat Allah. Kalau waktu luang yang panjang-panjang kita baca dan lain-lain, kalau waktu sibuk yang pendek-pendek. Bukrata wa asila, baik pagi maupun sore. Asila itu sore. Sore itu kita udah pulang kerja. Gitu. Pulang kerja kita kan banyak waktu luang lagi. Itulah kita manfaatkan. Makanya di ajaran tasawuf, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah kesempatan untuk berzikir sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya setelah subuh dan setelah asar. Kenapa? Waktu senggang. Yang lain nggak diperintahkan juga. Kalau bagi yang pensiun, kena. Habis zuhur juga jangan ente tinggalin gitu. Kenapa? Lah kan udah pensiun. Masa masih mau main-main aja. Jadi tidak ada kita. Jadi orang yang paling sukses adalah, kata Nabi di dalam hadis, orang yang lisannya rutoban, basah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, wa qauluhu ta'ala, waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirati. Ini di dalam ayat terakhir surat ayat 35 surat Al-Ahzab. Ini ada 10 tipe. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, dan seterusnya. Yang paling tinggi tingkat ke-10 itu adalah waz-zakirinallaha katsira waz-zakiratillah katsirat. Cuma nggak diulang. Ya, susunannya tadi kalau dalam kaidah, tetapi min dimnil makna sudah masuk ke dalam makna. Karena nggak mudah itu. Innal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan seterusnya. Itu ada 6 tipe. Dari ke-6 tipe itu termasuk orang yang royal, filantropi, banyak berinfak, bersedekah, tapi
Derajat yang tertinggi atau yang ke-10 adalah wazakirinallaha katsira wazakirati. Orang-orang laki-laki yang banyak berzikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, perhatikan ini lafaz Allah ayat dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara baik perintah dan lain-lain yang untuk lelaki dan perempuan, itu dikhitabkan cukup kepada laki-laki. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu. Laki-laki doang yang diperintahkan, perempuan enggak. Ya. Min dimni, termasuk di dalamnya juga perempuan. Tapi ini kan Allah tegaskan bukan hanya laki-laki saja yang banyak berzikir, tetapi perempuan-perempuan yang mukmin, muslim, mukminah, muslimah, qanitat dan seterusnya juga yang banyak berzikir. Sehingga pembagian pahala itu enggak hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada perempuan yang melakukan hal tersebut. Ini adalah sebagai penegasan Allah agar orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, itu Allah berikan top priority. Kalau penumpang itu top priority, orang-orang suruh antri, dia mah enggak, langsung masuk. Begitu juga waktu turun, top priority, orang-orang dicegat dulu, suruh berdiri gitu, dia mah langsung aja. Itulah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kehormatan. Kehormatan kepada siapa? Yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah berikan? A'addallahu lahum maghfiratan. A'adda ini fi'il madi. Kalau fi'il madi artinya Allah telah siapkan, udah ada itu. Apa itu? Istana dan yang berada di dalam surga Allah udah sediakan, padahal kitanya masih di sini. Enak enggak itu? Sama juga kita masih remaja, masih kuliah dan segala macam, punya orang tua tajir, kita belum menikah dan lain-lain, udah diberikan rumah mewah. Padahal kan belum dia butuhkan, orang belum menikah dan segala macam. Enak nggak tuh? Ini Allah juga perlakukan yang sama kepada ahli zikir. A'adda. Kepada siapa? Lahum, kepada mereka yang banyak berzikir. Dan a'adda itu fi'il madi, past tense kalau kata bahasa Inggrisnya. Telah artinya Allah telah siapkan lahum untuk mereka apa? Maghfirah wa ajron azima, maghfirah ampunan dan pahala yang besar. Tuh disediakan. Jadi maghfirah itu kata ahli tafsir kedudukannya lebih tinggi daripada surga. Surga aja udah kita masya Allah enak nikmat begitu, apalagi maghfirah dari Allah. Diberikan, dan yang mendapatkan posisi dan derajat tertinggi adalah ahli zikir atau yang banyak zikir kepada Allah. Wazakirinallaha katsira wazakirati, dan perempuan yang banyak berzikir. Jadi banyaknya di mana? Yang di atas, hatta la yazala lisanuhu rutoban bi zikrillah. Jadi apakah kita udah banyak atau belum? Kalau lisan kita basah senantiasa dipenuhi dengan zikir, barulah masuk kategori ini. Jadi ntar protes, ya Allah kok saya nggak dikasih yang engkau janjikan. Engkau telah menjanjikan kepada orang yang banyak berzikir itu
maghfirah, ini kan nggak dikasih gitu. Lah kata Allah, la yazalu lisanuka rutoban bi zikrillah, enggak. Mau minta, kan malu-maluin jadinya. Jadi malu kita kan gitu. Ya Bu. Sekarang tinggal kita isi sebanyak-banyaknya bagaimana kita mengisi berbagai kekosongan dan lain-lain sebagainya. Itu nanti dijelaskan juga di hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minha qauluhu ta'ala fazkuruni azkurkum wa ghairiha. Ngikut tuh, padahal kan udah banyak kalimat tuh. Wa-nya itu atop kepada min. Kalau kita ngaji. Kan kalau atop itu berhubungan pendek, dekat. Lah ini udah sekian kalimat wa ghai, kalau kita nggak tahu bacanya konteksnya, ya, teksnya nggak paham, wa ghairuha minal ayatil lati dan seterusnya. Itu dari kata min wa ghairi. Ya, biar jelas nih yang punya ilmu pengetahuan sedikit-sedikit hingga tambah pengetahuan dari sisi gramatika bahasa Arab. Minal ayatil lati tad'u ilal iksari min zikrillahi mutlaqan duna taqyidin bi zamanin wa makanin. Jadi beberapa ayat yang tadi diungkapkan 1, 2, 3, 4 itu masih banyak lagi gitu ya. Minal ayati allati, dari ayat-ayat yang tad'u, mengajak. Ya, Allah menjelaskan, mendalilkan dan lain-lain ilal iksari, agar kita berbanyak-banyak min zikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mutlaqan, secara mutlak, duna taqyidin, tanpa taqyid, tanpa terikat. Fi zamanin wa makanin, baik dengan waktu maupun terikat dengan tempat. Udah. Makanya la yazalu lisanuhu rutoban bi zikrillah. Selesai persoalan. Ini kalau kita manfaatkan benar-benar, buktikan nanti ketika meninggal. Ya. Kata Nabi, orang yang birrul walidain, itu yang keberapa tuh? 5. Yang selalu kita mohon. Orang yang birrul walidain, insya Allah ketika meninggal dia pasti husnul khotimah. Nggak ada ceritanya orang yang birrul walidain su'ul khotimah, tidak ada. Begitu juga orang yang iksar, orang yang banyak min zikrillahi, zikir kepada Allah pun begitu. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Nabi dan kita membuktikan fakta di hadapan kita. Orang yang membiasakan diri atas suatu perbuatan yang baik, maka insya Allah dia meninggal dalam keadaan perbuatan baik. Orang yang waktunya banyak membaca Quran, insya Allah pun meninggal lagi baca Quran. Orang yang banyak sholat sujud, insya Allah meninggalnya pun lagi sholat dan sujud. Orang yang banyak kebut-kebutan motor pun begitu, insya Allah matinya pun tabrakan. Nauzubillah, orang yang banyak-banyak zina, matinya pun di atas perut pelacur. Bukannya sedikit, banyak. Nauzubillah. Jadi tinggal kita biasakan yang baik. Baca zikir itu mudah bener, nggak perlu. Cuma lupa mulu, gitu kan. Lupa persoalannya. Baru lihat tasbih, astagfirullah, ya saya zikir. Tapi masih lumayan. Mengejar tadi kita, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan yang baik, apalagi perintah Allah, termasuk zikir di dalam.
la yazalu lisanuhu rutoban bi zikrillah. Selesai. Ya. Mudah-mudahan kita masuk. Kama annar rasulal a'zama sallallahu alaihi wasallam. Kalau di atas perintah Allah, di bawah Rasulullah. Dua-duanya ini sahibus syari namanya. Nadabana ila zikrillahi mutlaqan fi jami'i ahwalina wa awqatina. Jadi al ayat allati tad'u paling atas ilal iksari min zikrillahi mutlaqan duna taqyidin bi zamanin wa makanin kama annar rasul. Sebagaimana juga kalau tadi di atas tuh Allah ya mengajak kita, menyerukan kepada kita agar berbanyak zikir ya tanpa terikat dengan tempat dan waktu, sebagaimana juga Rasulul A'zam annar Rasulul A'zama, bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW yang agung nadabana, mensunnahkan. Nadab mandub itu sama dengan sunnah. Nabi mensunnahkan, Nabi sahibus syari, pemilik syariat yang harus kita ikuti petunjuknya, karena perbuatan Nabi, ucapan Nabi, takrir Nabi masuk ke dalam kategori wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah Nabi pun wahyu. Makanya Nabi nadabana, telah mensunnahkan, telah menganjurkan kepada kita apa? Ila zikrillah, agar kita zikir kepada Allah mutlaqan, secara mutlak. Karena kalau muqayyadan kita zikir habis sholat aja hanya 15 menit, itu pun ada yang 2 menit udah nggak sanggup keluar. Habis itu kagak zikir lagi, kan udah selesai wiridnya tadi habis sholat. Kan alasannya begitu. Itu yang muqayyad atau taqyid yang udah kita bahas minggu lalu. Tapi Rasulullah SAW nadabana, menjadikan sunnah di luar muqayyad, di luar taqyid, mutlak. Apa saja? Apa cirinya? Adalah la yazalu apa? Lisanuhu rutoban bi zikrillah. Itu. Jadi kita bisa pahami apakah kita udah masuk itu atau belum. Apakah kita sudah mencapai itu atau belum, adalah kalau kita lisan kita basah dengan zikrillah. Selesai. Kalau belum masuk, belum masuk. Ya, makanya Nabi nadabana ila zikrillahi mutlaqan fi jami'i. Ini kata jami'i, ahwalina wa awqatina. Secara mutlak fi jami'i, di semua. Enggak boleh tuh ada yang ketinggalan. Apa? Ahwalina, keadaan kita. Tidur, berbaring, duduk, diri, berkendaraan, naik mobil, naik motor, goes dan lain-lain. Itu namanya jami. Kalau udah jami, masuk semuanya. Apa? Ahwalina, keadaan kita, wa awqatina, waktu-waktu kita. Faqad rawa Abdullah bin Basar radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kasurat. Sungguh telah meriwayatkan Abdullah bin Basar radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Basar ini meriwayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala, berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada laki-laki bertanya kepada Rasulullah, dan Abdullah ini tahu, lihat kejadian peristiwa tersebut. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami,
Sesungguhnya syariat Islam qad kasurat, udah banyak banget. Banyak bener. Udah nggak hitung, udah nggak kehitung. Qad kasurat alayya, banyak banget ini. Ya, atasku, artinya dia udah melakukan apa saja, zikir ini segala macam. Fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi. Ya Allah, kasih tahu saya dong, kasih bi syai'in dengan sesuatu atasabbasu bihi yang aku pegang teguh dengannya itu. Nih orang ini minta. Qala, apa kata Nabi? Ini dia. Wala yazalu lisanuka rutoban min zikrillah. Udah, kuncinya adalah lisan kamu basah dengan zikrullah kapan saja. Jadi kodenya itu. Kalau kayak di kita apa sih? Variabelnya mana? Ya, indikatornya mana? Kan kalau orang sekarang itu tahu indikatornya ini. Bagaimana ekonomi itu turun? Nah, itu ada datanya itu. Datanya mana ini? Bahwa ente itu banyak zikir. Kalau belum lisan kita basah dengan zikir, belum. Nah, sekarang kita rubah. Ya udah, ikuti Nabi udah. Apalagi ini adalah perintah Nabi kepada sahabat yang juga notabene perintah kepada kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, waqad wasafat sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauliha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Ini hadis yang sudah berulang-ulang kita temui. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qad wasafat, telah memberikan deskripsi. Wasaf itu tausif. Ini kalau kita deskripsi, wah masjid Istiqomah ini warnanya hijau, temboknya atasnya putih gitu. Ada apa figura, dan itu namanya wasofa. Ya, wasif. Jadi Sayyidina Aisyah mendeskripsikan, mensifatkan Nabi seperti kita mendeskripsikan Masjid Istiqomah. Apa? Biqauliha, dengan ucapan Sayyidatuna Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yazkurullah fi kulli ahyani, berzikir kepada Allah fi kulli ahyani, di segala waktu beliau. Enggak kadang-kadang gitu. Fi kulli ahyani, di segala waktu beliau, selama beliau melek, kecuali lagi ngajar ya. Jadi beliau itu memanfaatkan sebaik-baiknya waktu luang beliau. Ya kecuali tidur, ngajar dan lain. Di luar itu nggak ada ngopi-ngopi kayak kita gitu kan, atau apa kongko-kongko lain-lain. Apalagi kita yang hobi nonton bola dan lain-lain, udah tinggalkan. Kita udah di atas kepala 5, mau ngapain lagi? Ketika ajal kita udah menjemput, barulah kita intabihu, sadar, Allah, kaget ya. Udah mau dicabut nyawanya baru kaget. Kan iza matu intabihu. Ketika dia mati baru dia kaget, baru sadar. Lah kemarin ngapain aja? Ada pengajian, ada taklim, ada apa? 7 kebajikan kita duduk di sini saja. Walaupun kita ngantuk-ngantuk, dapat 7. Ya baru jangan takut begitu. Apalagi kita mendengarkan, memperhatikan dan mengamalkan apa yang kita tahu. Karena ciri di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Wa qad da'ana alaihi salatu wassalam fi ahadits katsirah. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, malam Kamis yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan
kesalahan dan lain-lain. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal aqu minkum. Wassalamu